Al-Azhari, salah satu doktor di Al-Azhar Mesir. Beliau mengatakan, seindah-indahnya zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada lain yaitu salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi. Di dalam salawat kepada Nabi SAW terkumpul semua keindahan yang terdapat di dalam berbagai macam ibadah. Di dalam salawat kepada Nabi SAW terdapat keindahan dari setiap macam zikir. Dan ketahuilah bahwa salawat kepada baginda Nabi SAW memiliki beberapa asrar. Saya sebutkan di sini ada 4 asrar, 4 rahasia. Yang pertama, beliau mengatakan salawat kepada Nabi SAW adalah satu-satunya ibadah yang mengumpulkan seluruh penduduk bumi dan penduduk langit. Apakah engkau mengenyampingkan siang ibadah puasa? Ya Maulana, ada yang bertanya begitu kepada Syekh ini. Tidak, puasa juga mengumpulkan penduduk bumi dan langit. Tidak, kata Syekh. Apa definisi puasa? Puasa adalah menahan diri dari syahwat perut dan syahwat farji, dari terbitnya matahari hingga tenggelamnya matahari. Malaikat penduduk langit tidak berpuasa karena ia tidak memiliki tubuh jasad seperti kita atau syahwat seperti kita manusia. Tapi malaikat berselawat kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah satu-satunya ibadah yang mengumpulkan seluruh penduduk bumi dan penduduk langit. Yang kedua, beliau mengatakan sholawat adalah satu-satunya ibadah yang mana ketika Allah memerintahkan kita untuk bersolawat kepada Nabi SAW, Dia juga memerintahkan zatnya sendiri yang maha tinggi, yang maha agung untuk bersolawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Yang ketiga, beliau katakan sholawat kepada baginda Nabi SAW adalah satu-satunya ibadah yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan taufik pertolongan kepada mereka yang celaka atau terlarang dan yang dikeluarkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersolawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada itu, selama kalian kita telah mendapatkan taufik pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersolawat kepada sang kekasih baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu artinya kalian, ini beliau mengatakan kepada jamaahnya, kalian telah dimasukkan ke dalam golongan suada, golongan yang bahagia. Dan aku siap bersumpah birabbil Ka'bah, ini Syekh ini mengatakan demikian, bahwa kalian, maksudnya kepada jamaahnya yang kita semua termasuk insyaallah ya, bahwa kalian telah mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kalian telah dimasukkan ke dalam golongan suada, golongan yang bahagia. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bersolawat kepada setiap orang yang bersolawat kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika Allah bersolawat untukmu satu kali saja, maka itu mencukupimu untuk selalu berada dalam kemakmuran, kebahagiaan dan kesolehan, baik zahiran wa batinan, sirran wa ma'nawiyan fid dunya maupun fil akhirah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kemudian yang keempat, selawat kepada baginda Nabi SAW adalah satu-satunya ibadah yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara ibadah yang lainnya masih menggantung, karena Allah tidak akan menyia-nyiakan atau menolak amal apapun yang objeknya, substansinya adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima dia sampaikan 5 keistimewaan. Tidak ada ibadah yang ketika kalian melakukannya langsung kontan dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan fudulat, limpahan anugerah dari keagungan rahmatnya, kecuali bersalawat kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.
Maka saudara-saudaraku, dengan sebab salawatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala bersalawat kepada kita. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca salawat atasku 1 kali, maka Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Siapa yang membaca salawat atasku 10 kali, maka Allah akan bersalawat atasnya 100 kali. Siapa yang bersalawat atasku 100 kali, maka Allah akan bersalawat untuknya 1000 kali. Dan siapa yang bersalawat atasku 1000 kali, maka api neraka tidak akan menyentuhnya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ja'alna minhum. Allahumma ja'alna minhum. Berkata Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu anhu, satu hari aku menemui Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku lihat kebahagiaan nampak menyelimuti wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka aku berkata, Allah telah membuatmu tersenyum bahagia ya Rasulullah. Belum pernah aku melihatmu sebahagia ini dan sebercahaya ini wajahmu ya Rasulullah. Maka Rasul SAW bersabda, bagaimana aku tidak bahagia? Baru saja Jibril meninggalkan aku dan dia berkata, assalamu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan salam kepadamu ya Rasulullah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, barang siapa bersalawat kepadamu 1 kali, maka Allah akan mengangkat derajatnya 10 derajat dan menghapusnya baginya 10 kesalahan dan memberinya 10 kebaikan. Dan ada malaikat yang berselawat kepadanya sebagaimana orang tersebut berselawat kepadamu. Kemudian Rasulullah bertanya, ya Jibril, malaikat apa itu yang ditugaskan? Jibril menjawab, sesungguhnya Allah telah mewakilkan bagimu 1 malaikat dari sisi penciptaanmu hingga engkau dibangkitkan, di mana tidaklah seorang dari umatmu berselawat kepadamu kecuali malaikat tersebut berkata kepada orang tersebut, dan Allah SWT berselawat untuknya juga. Alhamdulillah, inilah kemuliaan. Makanya saya sampaikan, karena luar biasa ini isi yang disampaikan oleh beliau. Mungkin bisa dicek di YouTube ya, Dr. Bahasa Arab, Dr. Syekh Ahmad Basili Al-Azhari. Alhamdulillah. Jadi kesimpulannya, orang yang bisa datang di majelis selawat atau suka selawat itu memang pilihan Allah. Allah pilih. Ya. Sementara orang yang sama sekali tidak suka, tidak mau, bahkan membenci, bahkan mencela majelis, berarti itu orang yang tidak mendapatkan keberuntungan. Alhamdulillah, kita mendapatkan keberuntungan berkat guru-guru kita yang dibimbing oleh guru-guru kita untuk senang berselawat, senang di majelis selawat. Semua di sini tidak disebutkan selawat, semua redaksi selawat. Alhamdulillah, kita telah dikenalkan dengan selawat dalail, yang mana selawat dalail ini adalah amalan bacaan semua para sholihin, para awliyaillah. Tidak ada yang meninggalkan selawat dalail di antara amal-amal beliau. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan sebab selawat ini Allah akan menyelamatkan kita di dunia wa fil akhirah. Amin. Yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman undangan di tempat kami di pusat ya, tanggal 9 Juni insyaallah. Jadi kemis ini kemis lagi ya, kami harap